Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktavianto Hadi Prakoso. Saya guru BK di SMK Negeri 1 Kersana. Untuk latar belakang pendidikan saya lulusan Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang atau Unisula. Kemudian saya kuliah lagi juga di Fakultas Pendidikan, ya, ngambil jurusannya BK, Bimbingan Konseling. Kemudian di Universitas Pancasakti Tegal. Saya kira itu latar belakang terkait dengan pendidikan saya. Terima kasih. Nama saya Aditya Permana, kelas 12 Multimedia C, umur 18 tahun. Saya Yunanda Safitri dari kelas 11 Akuntansi B. Saya Arif Nurman, saya dari kelas 12 TKRD. Saya Paulina Wijaya dari kelas 12 Akuntansi B. Saya Eko Priyanto dari kelas 12 jurusan otomotif. Saya Zarifa dari kelas 11 Akuntansi B. Saya Nela Fadina dari kelas 12 Busana A. Menurut kalian pergaulan bebas itu apa sih? Pergaulan bebas ya. Pergaulan bebas sih menurut saya Satu di antara perilaku seorang dengan individu atau kelompok Yang menyimpang Aturan norma-norma sosial atau agama yang Bertentangan dengan norma-norma di masyarakat. Dan melakukan kegiatan secara lepas dan suka-suka. Seperti tawuran, merokok, seks bebas, dan hal-hal negatif lainnya yang biasanya itu terjadi pada usia remaja. Mungkin itu saja. Apa faktor yang mempengaruhi siswa hingga masuk ke dalam dunia pergaulan bebas? Ya mungkin ada beberapa faktor ya. Tapi menurut saya itu ada 3 faktor sih yang mempengaruhi siswa itu terjerumus ke dalam pergaulan bebas. yang pertama itu pasti circle-nya atau faktor pertemanan. Jika kita mempunyai teman-teman yang merokok atau sering membolos sekolah, maka mau tidak mau, lama-lama kita itu akan ya sama seperti mereka, sama-sama suka membolos sekolah, sama-sama merokok, seperti itu. Jadi sedangkan kalau kita memilih lingkungan pertemanan yang baik, yang suka belajar gitu ya kita tuh pasti bakal ikut-ikutan suka belajar kayak mereka. Karena ada seorang pepatah pernah bilang gini, kalau kita sering bergaul dengan seorang penjual minyak wangi, maka kita akan mendapatkan harumnya juga. Nah, sedangkan kalau kita bergaul dengan penjual minyak tanah, kita akan mendapatkan bau minyak tanah itu. Jadi itu sangat berpengaruh lingkungan itu terhadap pergaulan bebas ini. Di faktor keluarga mungkin karena salahnya pola asuh dari orang tua, kurangnya perhatian, atau minimnya pendidikan dari keluarganya. Atau juga bisa saja dia mempunyai masalah keluarga yang menjerumuskan mereka tuh berpikir tidak positif. sehingga dia meluapkannya ke dalam pergaulan bebas tersebut. Terus kalau media sosial mungkin karena termotivasi ya dengan konten-konten yang tidak berfaedah mungkin. Menurut kalian, kenapa sih pergaulan bebas itu harus dihindari? Ya, jelas sangat perlu dihindari. karena kan berdampak bukan hanya pada diri kita sendiri. Tapi untuk orang lain yang ada di sekitarnya. Di samping itu juga akan berdampak kepada masa depan kita, di mana masa depan kita yang seharusnya itu bisa lebih cerah, tapi akan terpecah masa depan kita itu karena pergaulan bebas tersebut. karena itu sangat berbahaya terutama untuk masa depan, terus kesehatan sama kesehatan jasmani sama rohani. Jajah sih. Jika ada yang mengajak kalian untuk menuju pergaulan bebas, apa sih tanggapan kalian? Saya tolak langsung lah. Karena perilaku tersebut tidak menguntungkan sama sekali dan tidak memiliki manfaat. Untuk awal-awal sih saya akan mencoba memberikan pengertian ya tentang ini loh dampak negatif dari pergaulan bebas, dan sebaiknya saya akan memberikan saran kayak sebaiknya kamu tuh udah stop, jangan mengikuti pergaulan bebas gitu. Jauh-jauh deh sama pergaulan bebas itu. Karena udah tahu pengaruh dari pergaulan bebas itu benar-benar negatif. Tetapi berbalik lagi ke orang tersebut, mau menerima saran dari akunya apa enggak. Kalau misalkan enggak ya aku tetap tolak sih. Misalkan, jika ada salah satu teman dari kalian nih yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas, apakah kalian akan masih berteman dengannya atau malah sebaliknya? Kalau urusan berteman sih masih, tapi mungkin saya akan menjaga jarak terhadap teman yang melakukan tindakan tersebut atau perilaku tersebut, karena takutnya yang dikhawatirkan itu saya akan terbawa
ke pergaulan mereka. Yang pasti masih berteman ya, cuman kalau untuk diajak masuk ke dalam pergaulan bebas tersebut pasti saya tolak. Kalau untuk berteman ya berteman, cuman berteman saja gitu. Saya membatasi juga. Kalau untuk itu, aku tetap berteman sih sama dia. Karena ya mau nggak gimana pun, saya harus mengasihkan hal positif juga ke dia. Biar dia itu nggak sepatutnya untuk ikut pergaulan bebas itu. Jadi melakukan kegiatan positif. Ya jelas saya akan menghindari. Karena seperti yang saya bilang tadi, mau bagaimanapun kita menjaga diri kita ya, kalau teman kita sendiri seperti itu, ya mau nggak mau lama-kelamaan kita tuh bakal kayak gitu juga. Ya, yang pertama mungkin ya, jika itu teman saya baru awal masuk, mungkin saya akan bisa ya menasihati lah. Tapi jika udah terlalu lama terjerumus ke dalam pergaulan bebas itu, kan biasanya ketika seseorang sudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas itu, susah untuk diomongin atau untuk dibilangin lah, untuk dinasihati. Ya kalau seperti udah lama terjerumus mas ya udah tinggalin aja, jauhin aja, langsung jauhin. Tapi kalau masih bisa diselamatkan atau baru pertama terjerumus ya insya Allah lah saya bisa nasihatin untuk mengajak yang lebih baik. Tetap berteman atau malah ditinggalin? Kalau misalkan mau ngajak berteman ya nggak apa-apa, tapi kalau misalkan mau ngajak aku ke pergaulan bebas tersebut ya aku nggak mau dong pastinya, karena aku sendiri kan punya prinsip lebih baik mencegah daripada mengobati gitu Kak. Saya akan tetap berteman dengan mereka biar mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Baik, ini tadi sudah saya lihat videonya siswa-siswa terkait dengan pergaulan bebas ya. Di sini kaitannya pergaulan bebas itu menurut pendapatnya Kartini Kartono ya. Yakni pergaulan bebas itu adalah salah satu bentuk upaya keluar dari zona norma. Jadi adanya norma-norma, adanya aturan-aturan, adanya value itu tidak mau terikat. Ya, tentunya berarti ini juga terpengaruh juga terhadap kondisi psikologis orang tersebut. Kemudian Pak, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi siswa masuk ke dalam pergaulan bebas? Sangat banyak faktornya. Tapi tentunya kalau kita pilah, ya ada faktor internal maupun faktor eksternal. Salah satunya adalah apa? Faktor lingkungan. Ya, faktor lingkungan itu sangat berperan sekali terhadap seseorang untuk mempengaruhi seseorang terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Kemudian berikutnya ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Ya, ekonomi seseorang, ekonomi yang istilahnya terbatas itu juga bisa mempengaruhi seseorang bisa terjerumus dalam pergaulan bebas. Di sini yang dimaksud pergaulan bebas tentunya sangat banyak. Ya, ada mungkin terjun ke dalam dunia prostitusi. Kemudian ada juga bisa pergaulan bebas yang sifatnya negatif, tawuran, merokok, miras dan sebagainya. Yang tentunya sifatnya ini bersifat negatif. Kemudian tadi faktornya yang lain tentunya apa? Rendahnya pendidikan. Ya. Rendahnya pendidikan seseorang itu bisa mempengaruhi seseorang itu terjerumus dalam dunia pergaulan yang bebas. Ya, karena pendidikan yang rendah tentunya untuk proses berpikir, untuk berlogika dalam berpikirnya itu cenderung tidak memikirkan dampaknya ya, ketika seseorang terjerumus dalam dunia bebas. Tuh, kemudian ada lagi yang urgent ini malah adalah dikarenakan faktor agama. Nah, agama, karena faktor agama di sini adalah penentu lemahnya iman seseorang. Faktor agama seseorang di sini pengendalinya. Ya, kalau dalam istilah psikologi, dalam teorinya Sigmund Freud, nah ini ada tokoh bapak psikoanalisa, itu ya, bapak psikoanalisa. Jadi konsep dasar manusia itu dibagi menjadi 3. Ada id, ada ego, dan ada super ego. Id itu apa? Id itu adalah dorongan. Dorongan ya, dorongan seseorang. Kemudian
Ego itu apa? Ego itu adalah apa ya namanya? Kenyataan, perilaku yang muncul dalam suatu kenyataan. Super ego itu apa? Norma. Jadi kalau konsep dasarnya itu tadi manusia terlalu dipengaruhi oleh id-nya, dorongannya, ya, pemenuhan kebutuhan dorongan, ada makan, ada minum, ada seksual dan sebagainya yang kaitannya tentunya cenderung berdampak negatif. Seseorang lebih cenderung besar id-nya, maka seseorang itu akan dipengaruhi oleh dorongan-dorongan. Ya, pemenuhannya apa? Pemenuhan terhadap kepuasan id-nya. Akan tetapi kalau seseorang dipenuhi oleh yang namanya normanya, ya, atau super egonya normanya, maka seseorang cenderung akan mau melakukan ini salah, melakukan ini tidak boleh, melakukan serba tidak boleh, serba ada aturan. Ini tidak boleh, ini tidak boleh. Untuk itu bagaimana Pak? Ya seimbang antara dorongan dengan norma. Itu yang disebut dengan nanti ego. Ego itu yang sebagai perantara yang muncul antara id-nya, lebih besar id-nya atau besar egonya. Kemudian, kenapa pergaulan bebas harus dihindari? Jelas. Pergaulan bebas di sini itu ketika seseorang tidak memiliki, atau siswa ya, tidak memiliki kontrol diri atau self control, ya, atau mungkin self konsep diri yang baik, pasti dia akan terjerumus di dalam pergaulan bebas yang berdampak negatif. Apalagi siswa lebih mudah dipengaruhi oleh karena budaya peer group pertemanan. Jadi otomatis siswa itu akan mudah terjerumus dalam pergaulan bebas. Contohnya saja, di dalam peer group seseorang, apalagi pelajar yang notabene masih adolescent atau masih remaja, dia akan lebih cenderung mempercayai ya budaya lingkungan teman sebayanya atau peer groupnya dibandingkan guru atau orang tuanya. Ya karena apa? Karena lingkungannya adalah lingkungan peer groupnya sesuai dengan seumuran. Ya, lebih ibaratnya kalau bahasa Jawanya bilang itu lebih digugukan sana daripada guru nih. Untuk itu apa? Ketika kita memilih teman yang sifatnya lebih tadi secara psikologis lebih cenderung terhadap id-nya atau dorongannya, ya akhirnya kita juga akan terjerumus dalam pergaulan bebas pemenuhan terhadap kebutuhan atau pemuasan atau pemenuhan terhadap dorongan id-nya tadi. Jika ini melihat dari konsep dari psikoanalisa. Pak, kemudian jika ada yang mengajak pergaulan bebas, apa tanggapannya? Tanggapannya pergaulan bebas yang seperti apa? Kalau pergaulan bebasnya itu sifatnya adalah bersifat negatif, ya tentu kita tolak. Pak, bagaimana Pak kita bisa menolak di dalam lingkungan-lingkungan yang banyak? Bagaimana Pak? Ya, kita harus memiliki konsep diri yang bagus. Ya, konsep diri yang bagus. Kalau kita berteman terhadap orang yang istilahnya jualan parfum, maka kita juga akan merasakan wanginya parfum. Akan tetapi kalau seandainya kita bertemannya dengan orang yang mungkin jualan cat, ya pasti nanti kita akan kena cat. Itu seperti itu. Jika melihat karakter seseorang itu sangat mudah. Lihatlah karakter seseorang itu berdasarkan bukan pada siapa dirinya, lihatlah komunitasnya, lihatlah siapa teman-temannya. Nah, kalau teman-temannya cenderung pemenuhan terhadap kebutuhan id tadi, ya, id atau dorongan dari dalam, selalu merasa terpuaskan, belum ingin pemuasan terhadap dorongan tadi yang sifatnya lebih negatif, tentunya ya, harus dihindari. Itu. Kemudian yang terakhir, Pak, jika ada teman yang terjerumus ke dalam dunia bebas, apakah masih akan berteman atau sebaliknya? Kalau Anda memiliki konsep diri yang bagus, konsep diri yang positif yang bagus, justru temannya yang akan terbawa oleh Anda, bukan Anda yang terpengaruh. Jadi faktornya antara dependent dan independent, yang mempengaruhi atau yang dipengaruhi. Kalau Anda sanggup memiliki konsep yang diri yang bagus, maka Anda akan independen. Justru akan mempengaruhi orang yang akan mempengaruhi Anda. Itu. Jadi bagaimana Pak cara konsep diri yang bagus Pak? Ya konsep diri yang bagus adalah mengetahui kelemahan dan kelebihan pada diri Anda sendiri. Kelemahan kita apa?
kelebihan kita apa. Lah itulah yang bisa menyebabkan seseorang memiliki konsep diri yang bagus. Contoh yang simpel saja. Anda tahu Tukul Arwana itu ya. Tukul Arwana itu secara fisik nyuwun sewu mungkin menjadi bahan bullying. Tapi karena dia memiliki konsep diri yang bagus, malah justru kelemahannya dia menjadikan sifatnya positif, malah justru seperti ini. Itu kan kelemahan tapi bisa menjadikan sesuatu menjadi kekuatan. Jadi bagaimana Pak seandainya bisakah kita bisa, tapi syaratnya dengan catatan apa? Konsep diri Anda perbenahi dulu, perkuat itu. Ya, perkuat. Tentunya perkuatnya bagaimana? Bisa dengan pendidikan, bisa dengan belajar, bisa dengan agama, ya. Atau dengan memperkuat lingkungan belajar atau teman Anda, maka silakan Anda tentunya Anda akan mempengaruhi, bukan malah sebaliknya dipengaruhi. Saya kira itu yang bisa saya review dari beberapa pertanyaan-pertanyaan, ya. Nanti barangkali ingin lebih jelasnya lagi itu yang lebih dalam, karena pergaulan bebas itu kan sifatnya sangat luas itu. Pergaulan bebas ya tadi yang sudah saya sebutkan. Pak, pokoknya yang pergaulan bebas segala sesuatu perilaku yang ingin terbebas daripada norma-norma atau aturan-aturan yang ada. Itu yang namanya pergaulan bebas. Pingin bebas itu, pokoknya pingin tidak ada aturan. Nah, itulah yang dimaksud pergaulan bebas. Jadi saya kira itu, terima kasih. Mungkin setidaknya bisa mewakili. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata hari ini terkait dengan konsep diri ya. Jatuh itu perlu, Mas. Jatuh itu perlu. Karena apa? Agar kita tahu siapa yang mengulurkan tangan dan siapa yang bertepuk tangan. Saya kira itu. Oke ya.